kita menuju segmen 3. Ya, wargi Silih Tulungan, kembali lagi dong. Kita tetap aja Silih Tulungan. Tadi saya menanyakan tentang database. Mau dijawab? Ayo tunggu dulu. Ini bahasan seru. Database tentang UMKM. Nah, UMKM ini menjadi primadona. Tetapi saat diminta database-nya, oke. Database-nya mana? Nggak ada. Dan nggak pernah selesai katanya. Terus siapa yang bertugas atau berkewajiban mendata UMKM ini? Itu pertanyaannya, Kang. Siapa yang bertugas ya? Maksudnya bukan mau nyalah-nyalahin ya, Kang. Tetapi kan ini pemerintah nih. Kita ada masyarakat nih. Oke, masyarakat ada UMKM nih. Oke, adalah pihak yang meminta. Coba saya minta data UMKM karena apa? Saya mau invest Raja Arab Saudi misalnya ya, 2 triliun untuk UMKM. Mana datanya? Siapa Kang yang bertanggung jawab? Ya sebetulnya kalau secara data UMKM udah jelas ya, pasti itu akan ada di Dinas UMKM dan Koperasi Jawa Barat, namanya Diskuk Jawa Barat. Nah tapi kita sebagai komunitas, sebagai masyarakat ya, setelah melihat kita terjun bersama-sama dengan dinas, akhirnya kita ya udahlah, apa sih kesulitannya? Kalau kita bicara misalnya tadi pendekatan pentahelix misalnya gitu ya, ABCG ya kita membantu lah. Nah makanya kemarin kita bicara misalnya sama Kang Acep Furkon ya, beliau ahli di bidang data science. Kita juga bicara sama Cybertrend, Mbak Alatas yang baru aja dapat penghargaan dari Asia ya tentang Women in Teknologi 2020. Beliau sangat ahli banget di data science gitu. Nah, kita minta kedua orang ini bisa nggak sih bantuin Jawa Barat memetakan UMKM yang ada di Jawa Barat. Nah, salah satu ide yang mau kita gagas adalah kita mau bikin dashboard. Bahasa kerennya lah dashboard ya. Jadi ke depan itu misalnya siapapun itu, baik pemangku kebijakan, investor, perbankan, fintech dan sebagainya itu bisa melihat UMKM Jawa Baratnya kalau analogi kita mah kayak Star Trek gitu ya. Ada satu layar, data itu semua tersaji di sana. Contoh misalnya, kita tuh imajinasi kita ya, kita pengen nanti tuh di dalam dashboard itu berapa sih sekarang yang UMKM yang ada di Jawa Barat ada berapa? Yang bertransaksi di marketplace ada berapa yang aktif? Yang produknya asli Jawa Barat berapa? Yang memproduk yang menjual produk impor berapa gitu ya? Atau yang misalnya UMKM yang bidang kuliner, makanan, kriya, fashion. Kita bisa petakan. Nah, itu tuh bisa dilakukan sama para ahli tadi itu, Kang. Bisa banget, Kang. Udah ketemu belum sama si dinas koperasi itu? Ya, sudah kita pertemukan, Kang. Bahkan kita sudah pertemukan di dalam satu diskusi online ya dengan Bapeda Jawa Barat, dengan Dinas KUK Jawa Barat, dengan Pak Acep Furkon, dengan dan Cybertrend. Sambutannya gimana, Kang? Sambutannya mereka menyambut baik karena mereka juga dari sisi keinginan tuh pengen, Kang. Tapi cuman keterbatasan mungkin ya pemahaman, keterbatasan anggaran dan berbagai macam, Kang. Jadi kita bilang ini adalah momentum buat kita silih tulungan ya. Jadi sama-sama gitu kan. Apa yang bisa dikontribusikan oleh komunitas, oleh para ahli, oleh para pelaku. Yuk atuh duduk bareng-bareng. Masalahnya apa? Jadi kasar gini, pemerintah punya anggarannya berapa? Saya punyanya segini. Oke. Untuk mencapai satu titik dia perlunya berapa? Kata ahli segini. Oke. Apalagi misalnya pendataan ini soalnya harus pendataan kalau ikut BPS harus nunggu iraha deui. Iya, padahal itu teh bisa udunan si UMKM ya. Eta pisan. Dengan sukarela loh UMKM mau udunan, hirup adalah udunan cenah gitu ya. Power of udunan ya. Kang Randy luar biasa tuh ya. Tadi Kang Randy sudah terdata belum UMKM-nya? Ya, kami berharap sudah karena ya maksudnya sudah mudah-mudahan termasuk karena sekarang ini sudah kontribusi. Sudah masuk ya. Dan informasinya harusnya segala sesuatu informasi sampai dong. Itu teh nggak ada, Kang, informasi dari misalnya. Ada tapi di komunitas alhamdulillah. Oh, di komunitas. Nah, itu kan ada salah satu contoh misalnya kalau Kang Randy ya, saya juga sama. Pelaku usaha yang terjun di Satgas. Kenapa kita saat ini pelaku usaha tuh pengen tahu banget update kebijakan apa yang akan keluar dari pemerintah. Kayak misalnya pemerintah ada kebijakan membantu karyawan dengan kalau yang ikut BPJS akan dapat bantuan 2,4 juta misalnya gitu ya. Nah, kita mau langsung didaftarin. Nggak tahu yang Kang Randy apakah dapat informasi itu terus didaftarkan atau enggak. Yang gitu-gitu baru mendapat update. Baru mendapat update. Ada. Jadi selama ini Kang Randy mah memang istilahnya berjuang sendiri. Gitu. Memang dari pemerintah ada harus dibayar ya kami lakukan itu. Gitu aja. Ya, seperti gitu itu aja saja. ya. Sampai pas lagi ada masalah COVID ini, kami harus menanggulanginya gimana. Akhirnya kami mencari dulu sendiri. Ternyata ya
Untungnya ternyata pemerintah sudah ada, cuman sayangnya tidak tersampaikan. Mungkin kaminya yang kuper mungkin ya. Mungkin. Nah, Kang, untuk orang-orang yang kuper seperti ini apa yang harus dilakukan, Kang? Ya tadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kang Randy gitu ya, saya juga sama. Kita bergabung ke komunitas, Kang. Bergabung komunitas itu yang paling utama. Jadi jangan kadang kita suka merasa sendiri gitu ya, padahal sebenarnya komunitas banyak banget. Bisa bergabung di komunitas-komunitas karena kadang pemerintah juga mengajak komunitas untuk mensosialisasikan informasinya. Komunitas itu welcome. Komunitasnya welcome banget. Biaya. Dan tanpa biaya rata-rata gitu ya. Jadi namanya kita berkomunitas. Ya. Yang kedua, rencananya mungkin 22 Desember ini pemerintah akan kerjasama, ada OJK di situ, ada Satgas, akan membuat satu lembaga namanya Recovery Center, Kang. Nah, Recovery Center ini yang tadi Kang sebagai pooling informasi. Siapapun nanti bisa bertanya, apapun kepada Recovery Center ini. Misal, ini saya nih usahanya dapat pembiayaan dari perbankan, tapi saya udah nggak bisa nyicil misalnya atau nggak bisa bayar. Ini gimana ya caranya gitu? Nah, bisa nanya ke sana. Karena pemerintah juga punya program restrukturisasi pembiayaan gitu ya. Atau misalnya ini saya tuh lagi growth-nya, tapi bang nggak ada yang mau ngasih modal karena takut semua. Gimana caranya? Bisa tanya ke Recovery Center karena salah satu yang mau kita lakukan di Jawa Barat adalah gimana caranya UMKM di Jawa Barat ini masuk ke ekosistem digital, Kang, namanya. Kan kita sudah melakukan pelatihan ya, pemerintah sudah melakukan pelatihan misalnya jualan melalui WhatsApp, jualan melalui sosial media. Nah, kita tuh ingin, ini kayaknya masih letupan-letupan kecil. Kita inginnya masuk, UMKM itu diajak masuk ke dalam ekosistem digital. Contohnya apa ilustrasinya? UMKM itu misalnya bertransaksi menggunakan point of sales yang juga bisa bisa di cloud gitu ya, bisa dibaca juga oleh semua stakeholder yang tadi saya cerita dashboard. Misalnya mereka tidak harus punya gudang sendiri, tapi ada gudang pihak ketiga yang sekarang startup banyak sekali ya. Lalu misalnya untuk payment gateway-nya pakai digital juga. Sehingga nanti kalau mereka perlu modal, mereka tuh nggak harus menjaminkan aset. Tapi cukup dengan data nih loh, kasarnya gini ya. Ini fintech nih yang membiayai di ekosistem digital. Fintech lihat nih, transaksi saya di point of sale-nya segini nih. Stok saya segini, permintaan itu banyak segini. Bisa dilihat semuanya. Oh iya benar. Karena udah confirm tanpa harus memberikan aset seperti biasa UMKM harus memberikan aset. Fintech itu bisa memberikan pembiayaan kepada si UMKM dengan melihat data digital tadi. Nah, oleh karena itu yang masalah modal itu akan terreduce kan. Nah, itu kan UMKM kan kebanyakan punten ya. Mungkin berapa persentasenya yang melek teknologi dan yang liar lah orang nih pakai smartphone teh lah gitu ya. Iya bener, Kang. Berapa Kang persentasenya? Itu juga mungkin salah satu kendala untuk saya pengen maju kalau misalnya kondisi tidak begini. Tetapi kalau kondisi sudah shifting ke digital gitu, Kang Randy ngalamin nggak ya ini mah punten di ini? Gimana itu Kang persentase yang melek teknologi dan yang enggak itu terdata nggak? Sehingga yang tidak melek teknologi apa nih yang kita bisa lakukan untuk menolongnya gitu? Ya, contoh misalnya kan ada dua program di UMKM di Jawa Barat ya. Pertama UMKM Jabar Juara. Itu jumlahnya tahun lalu 2.500, sekarang 500. Lalu ada program namanya One Pesantren One Product tadi. Tahun lalu 1.074, sekarang 500. Berarti kalau di total, terus ada juga program desa gitu ya. Ada program yang ekonomi kreatif, itu kurang lebih di total ada 5.000 lah yang sekarang sedang digarap oleh dinas, oleh pemerintah. Nah, memang sebagian besar sebetulnya mereka sudah melek teknologi sebetulnya. Tapi teknologinya sejauh mana, Kang? Ada yang levelnya tahunya cuman WhatsApp aja, ada yang tahunya cuman Facebook aja. Jadi levelnya beda-beda, Kang. Memang kalau dari segi melek teknologi arahnya ke situ ya. Nah, oleh karena itu penting banget literasi, Kang. Literasi tentang teknologi apa sih yang bermanfaat untuk mereka. Nah, sebagai contoh misalnya kemarin kita diskusi sama salah satu venture capital besar lah. Mereka punya satu tools yang bisa digunakan untuk SDM misalnya, Kang, untuk UMKM tanpa harus berbayar. Misalnya ada aplikasi absensi yang dari situ bisa ngukur kinerja karyawan dan sebagainya. Kan karena sekarang contoh Kang Randy, dengan karyawan yang sangat sedikit kan kita harus bahkan satu karyawan itu bisa mengerjakan banyak hal ya, Kang ya. Akhirnya ya karena mau nggak mau ya. Nah, gimana caranya? Maksudnya mengerjakan banyak hal gimana? Jadi gini, biasanya kita harus dipekerjakan untuk misalnya omset sekian, biasanya harus dengan 35 orang. Sekarang harus dengan 20 harus dilakukan. Jadi artinya banyak yang mereka harus kontribusi lebih, baik waktu, baik tenaga, sedemikian rupa. Oh, jadi multitasking personel gitu? Iya, tapi dalam segi dari kami pengusahanya nggak bisa ngasih lebih dalam perihal apa, karena memang itu kan jadi mau dilematis sebetulnya, balik lagi ke para karyawan sendiri. Tapi alhamdulillah dengan kita
warga Bandung ini pada dasarnya silih tulungan itu sudah sudah terbentuk dalam dirinya sendiri. Akhirnya yang bersangkutan mau dengan sukarela. Ya kita pahit-pahitan, gimana mau maju bareng nggak? Mudah-mudahan kita melewati masa ini karena kita memang siapa yang mau dengan posisi ini. Akhirnya kita bareng-barengan. Tapi Kang, saya ingin nambahin satu. Ternyata selain dari para karyawan yang Regis itu sendiri, ternyata ada juga saya masuk ke bidang ini ternyata para anak didik SMK itu yang mau lulus, mereka itu nggak akan dapat pekerjaan. Lebih kurang gitu yang mereka takutkan. Nah, untungnya saya memulai dari dagang ini, ternyata mereka bisa memproduksi sesuatu. Tapi mau dikemanain? Ternyata mereka sudah melakukan produksi, tapi nggak bisa dijualnya. Nah, makanya itu kami diundang dari orang industri ke pihak sekolah. Dan alhamdulillah kami memulai nih dengan salah satu SMK. Boleh disebutin nggak SMK-nya ini? Boleh. Nah, SMK ICB. Kita, beliau mengundang kami gitu ya. Kami bisa buat produk, kami punya dapur. Gimana nih cara penjualan? Nah, akhirnya sebetulnya kalau kita komunitas besar ini punya ada sesuatu yang bisa dijual. Ternyata mereka itu tinggal kita dengan orang-orang profesional misalkan di pastry, di bakery, kita ajarin, kasih resipi. Ternyata sudah ada pasarnya, kita jual. Saya akhirnya kami membuat tim. Ternyata dari tim kami ada yang bisa menjual. Akhirnya kita meeting. Ini ada expert di bidangnya. Saya orang produknya. Ada yang bekerjanya. Untuk saat ini mereka tidak digaji belum fresh graduate. Mereka sekarang tuh pendidikan tapi bisa produksi mereka bingung. Dapur ada. Anak didiknya ada. Akhirnya kita latih supaya mereka siap menjadi pengusaha tadi. Jadi secara mental, karena jatuhnya. Jadi akhirnya kami bergerak sendiri dulu saat ini. Mungkin kalau nanti kita di komunitas besar atau ke pemerintahan, ini banyak. Hampir semua sekolah siap mereka gitu. Dengan peralatan yang luar biasa. Karena pemerintah pun sudah kontribusi untuk peralatan itu sendiri. Kenapa tidak kita manfaatkan dalam hal ini? Ternyata dengan peralatan yang di sekolah punya itu lebih hygiene sanitasinya lebih baik gitu ya. Jelas Pak, dibandingkan UKM kayak kami itu modal seadanya yang penting laku gitu dulu. Yang itu tadi marketplace itu ya Kang bisa memfasilitasi ini ya. Pada dasarnya kita malah ikut ke mereka. Jadi maksudnya gini, mereka punya fasilitas yang luar biasa baik Pak. Tapi mungkin secara pekerjanya atau seperti apa kan sih peralatan ini sebesar ini. Kami adalah profesional yang di bidangnya paham betul. Akhirnya kami mendidik mereka membuat satu produk dan dijual kemana. Yang selama ini mereka tuh udah buat produk dijual satu persatu. Bahkan dari sisi branding marketing mereka cuma di toples gitu aja. Sayang. Akhirnya kita pertemukan, kita meetingkan, mereka juga oh ternyata seperti ini ya. Akhirnya kita duduk bareng, ayo kita maju bareng. Ya ini mah jujur, secara profit orientasi ini peluang besar buat saya. Saya tuh dari punya dapur seperti ini, ternyata ini ada. Nah, otaknya si pedagang itu keluar sendiri, tapi itu mah hadiah aja. Jiwanya sudah silih tulungan, susah dirubah. Karena niat tadi, Pak, niat baik tadi pasti dibohongin, tapi akhirnya ada jalan yang terbaik. Allah kasih jalan lain untuk itu kan terjadi. Luar biasa ya ini coba, warga silih tulungan. Ternyata ya kalau ngebahas dari pelaku langsung ya, dari komunitas baik perorangan gitu. Luar biasa, ini silih tulungan ini memang sudah benar-benar menggejala di dalam sini ya. Jadi dari masing-masing, yuk kalau warga silih tulungan belum melakukan itu, ayo kita bergerak sekarang. Ini kita ambil hikmah dari pandemi ini dengan menghadirkan, dengan menggerakkan silih tulungan ini ke tingkat yang paling optimal ya. Jadi Kang sebelumnya punten ini ada ini Kang Randy punten dilihat dulu ya. Ini mah coba dipegang dulu. Nah ini Kang, punten ini teh ada ini apa ya? Coba ya di episode sebelumnya nih Kang, kita juga ada buku ini Kang, Silih Tulungan Patokan Gerak, nanti disimak aja. Seperti apa itu secara filosofis, secara praktis juga silih tulungan itu harus seperti apa. Dan ini ada stiker dan kaos. Kaos ini Kang, silakan sama komunitasnya diduplikasi. Boleh. Tidak ada copyright, tetapi right to copy. Ini mah iya, right to copy. Silakan diduplikasi sampai menjadi apa ya Kang? Istilahnya oleh-oleh dari Jawa Barat dengan silih tulungan ini, supaya ini bisa menular nilai-nilai ini gitu Kang. Ya. Jadi wargi silih tulungan sampai di sini kita membahas silih tulungan itu seperti apa. Jadi tetap ingat, jangan menyerah, terus berkiprah. Masalah yang berat menjadi ringan dengan silih tulungan.
Virus corona bisa aya di mana-mana. Ulah nepaan, ulah ketepaan. Anggo masker, ngumbah leungeun, jaga jarak, entong ngakitu. Ulah nepaan, ulah ketepaan. Urang kudu silih ingetan, silih asih, asuh asa, hayu urang silih tulungan. Virus corona bisa aya di mana-mana. Ulah nepaan, ulah ketepaan.